Oke. Nah, jadi kita mulai sekarang pertemuan ke-9, kita mulai dengan mempelajari dan menganalisa jadi metode understanding and analyzing chemistry journal ya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya ke kalian, kira-kira kalian satu semester ini udah berapa jurnal yang kalian baca? Banyak sih, Mem. Hah? Berapa? Banyak sih, Mem. Kira-kira 10 adalah, Mem. 10 ada ya. Nah, dulu SMA pernah baca jurnal? Enggak, Mem. Enggak pernah ya. Nah, jadi berarti pertama kali di kuliah ya. Nah, jurnalnya itu rata-rata jurnal bahasa Indonesia kan? Ada yang internasional, Ada Mem. yang inter juga sih, Mem. Ada juga. Oke. Ya, Ada Mem. berapa yang jurnal internasional? Kalau kemarin Ada 6, Mem. Ada 6. 5 sih, Mem. 5. Nah, Iya, Mem. ada 6 jurnal ya. Nah, sekarang saya tanya ke kalian. Ketika kalian baca jurnal, susah nggak? Susah sih, Mem. Awal-awal Susah. susah, Mem. Susahnya itu di mananya susahnya? Dari kata-katanya, Mem. Kata-katanya ya. Sambung gitu, Mem. Even Diartikan. jurnal bahasa Indonesia kesusahan juga enggak? Lebih ada sih, Mem. Lumayan, Mem. Hah? Kenapa? Kalau jurnal Indonesia, inilah lumayan lah gitu. Daripada Lumayan. jurnal Inggris gitu kan. Agak ditranslatekan gitu, agak apa ambigu gitu artinya. Oh, nggak nyambung gitu ya, seperti nggak nyambung ya. Nah, Ya, Mem. jadi saya walaupun kita belajar ini di kelas, bukan berarti nanti saya mengajarkan kalian bagaimana cara membaca jurnal gitu ya. Karena menurut saya membaca jurnal itu kita yang tahu sendiri bagaimana. Ya, saya mau cerita pengalaman saya. Sewaktu saya sekolah, ya, saya harus mempresentasikan jurnal bahasa Inggris. Ya, nah, biasanya makanya kalau saya disuruh mempresentasikan jurnal, saya nggak pernah pilih jurnal yang 12 halaman. Nah, saya nggak tahu kalian gitu apa enggak. Saya selalu pilih jurnal yang hanya 5-6 halaman gitu ya. Kenapa? Karena awal-awal saya membaca jurnal dalam bahasa Inggris itu, saya catat ulang jurnalnya. Satu jurnal saya catat ulang. Nah, itulah saking saya mau kerja kerasnya mengerti jurnal tersebut. Nah, memang akhirnya ketika itu saya bisa mempresentasikannya ya, bisa mempresentasikannya. Nah, tapi kan nggak akan mungkin terus-terusan seperti itu kan, nggak ada waktu. Nah, akhirnya seiring waktu saya temukan caranya bagaimana. Nah, saya temukan ya sekarang saya lebih rileks, nggak saya catat ulang jurnalnya, saya hanya baca. Nah, tapi hal-hal yang saya tidak ketahui, saya stabilo bos, pakai warna merah, pakai warna apa, saya warna-warnain. Nah, sesudah itu biasanya kata-kata yang nggak saya ngerti itu saya cari tahu. Nah, itu kira-kira dari citasinya dari mana gitu ya, citasinya dari mana. Nah, jadi biasanya ketika saya mempelajari satu jurnal, nanti akhirnya lebih dari satu jurnal saya pelajarin. Karena kan saya nggak ngerti satu topik, nah saya lihat ini disitasi dari mana, saya cari jurnal tersebut. Nah, jadi akhirnya seperti itu gitu ya. Nah, makanya saya tidak akan bisa mengajari kalian bagaimana membaca jurnal. Ya, jurnal ini kemampuan kita membaca jurnal itu didapat dengan kalian berlatih sendiri. Makanya saya tanya tadi, sudah berapa jurnal yang kalian baca semester ini? Kalian bilang tadi apa? Sekitar 10-an kan? Nah, kalau kalian bandingkan ketika kalian membaca jurnal yang pertama, bandingkan dengan membaca jurnal yang kelima, semakin gampang atau semakin susah? Gampang, Mem. Semakin gampang kan, semakin bisa kalian tangkap maknanya sesudah kalian membaca banyak jurnal. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Jadi sebenarnya jurnal itu ya adalah cara kita, cara saintis. Nah, kita kan ini sebenarnya kalian pun kan calon-calon saintis kan. Cara saintis berkomunikasi dengan scientific community. Makanya
baca jurnal itu lebih sulit. Kenapa? Karena banyak terminologinya yang bikin bingung gitu ya. Karena biasanya memang jurnal-jurnal ini ditujukan untuk orang-orang yang bekerja di bidang itu bidang yang sama gitu ya. Misalnya gini, ada jurnal tentang mikroskop ya. Nah, oke. Ada jurnal tentang mikroskop ya. Nah, biasanya orang-orang yang mau membaca jurnal mikroskop itu adalah orang yang bekerja di bidang mikroskop. Nah, makanya biasanya terminologi di jurnal tersebut adalah terminologi yang sudah diasumsikan orang yang membacanya mengerti. Makanya kita sering banyak tidak tahu apa sih maksudnya ini karena memang ditujukan untuk orang-orang yang sudah mengerti. Nah, tapi bukan berarti tidak mustahil bagi kita untuk mempelajari jurnal, ya. Nah, apakah worth it kita mempelajari cara membaca jurnal? Sangat worth it ya, sangat penting. Kenapa? Karena nantinya kalian sering menulis laporan praktikum, kalian bakal membuat literatur review. Nah, mungkin sekarang kalian menganggap, kami kan masih semester 1, tapi time passing by fast gitu ya, cepat waktu berlalu. Nanti nggak terasa kalian udah semester 7. Nah, semester 7 kalian harus sudah menulis proposal, harus sudah melakukan penelitian. Nah, disitulah kemampuan kalian membaca jurnal semakin dibutuhkan. Nah, saya kan punya murid bimbingan. Nah, murid bimbingan saya ketika saya bilang saya tanyakan ini, ntar Bu, saya cari dulu Bu literaturnya. Nah, kalau kalian tidak berlatih dari semester 1, cara membaca jurnal yang tepat, ya, cara membaca jurnal yang cocok untuk kalian, nanti lambat kalian bekerja dalam penelitian. Karena penelitian kita harus selalu mencari informasi, ya kan? Misalnya kita bingung, tidak selalu pembimbing kita bisa membantu kan. Nah, kita juga harus belajar mandiri mencari informasi bagaimana kita menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Nah, jadi makanya worth it kalau kita belajar membaca jurnal karena kita akan pakai di penulisan laporan, kita akan pakai nanti untuk penulisan proposal kita. Oke. Nah, sekarang each person have different way to read journal. Nah, jadi makanya tadi saya bilang kan, saya nggak akan bisa mengajari kalian bagaimana cara membaca jurnal. Nah, satu hal itu dari latihan gitu ya. Nah, kenapa di sini kan katanya setiap orang berbeda. Nah, kalau saya tadi kan saya bilang awalnya saya harus tulis ulang seluruh jurnalnya, saya tulis ulang. Nah, sampai akhirnya saya ngerti ya. Kalau sekarang saya cukup misalnya awalnya saya baca sekali, baru saya warnain, nah, ada kata-kata yang saya nggak ngerti, nah, saya cari informasinya. Kadang makanya sambil saya baca jurnal, saya buka Google, oh kira-kira ini apa artinya, saya search di Google. Nah, seperti itu cara saya. Nah, tapi cara kalian tentunya berbeda ya. Makanya di sini disebut it is clear that reading scientific paper becomes easier with experience. Nah, jadi membaca paper itu semakin gampang ketika kita semakin sering. Nah, makanya saya rasa Unimed ini bagus ya, dari semester 1 kalian itu dilatih untuk baca paper. Jadi kan kalian nanti nggak kagok kan ketika sudah mulai mau menulis proposal penelitian, ketika kalian harus membaca paper, kalian sudah nggak ragu lagi kan. Kenapa? Karena kalian sudah mulai membaca dari awal. Nah, tidak perlu lagi kalian berlatih. Latihannya sudah dilakukan setiap semester. Nah, setiap semester nanti kalian bakal ada tugas CGR. Jadi terus-menerus kalian sudah dilatih. Nah, makanya di sini it is up to each scientist to identify, apply the technique that works best for them. Nah, jadi makanya kalian yang tahu bagaimana cara kalian untuk membaca jurnal. Oke. Nah, ini ada saya ambil dari paper kedokteran ya. Jadi saya tertarik flowchart ini karena saya rasa ini masuk akal gitu flowchartnya. Nah, di sini decision making flowchart to decide what to read. Ya, what to read the chosen article or not.
Ya, nah ini misalnya contohnya. Ternyata hal pertama menurut paper itu kita harus membaca judulnya dulu, judul dan keyword. Ya, nah kalau kalian perhatikan kan kalau kalian baca paper tuh ada judul. Nah di bawah judul, dekat bawah judul itu ada keywordnya. Ya, dekat-dekat abstrak itu biasa ada keywordnya. Nah, ketika kita membaca title, judul dengan keywordnya itu kira-kira sama nggak dengan topik yang mau kita cari? Nah, misalnya kan kita mau mencari topik tentang apa? Sustainable material gitu ya. Nah, kalau kita lihat di kata judulnya itu ada sustainable, the keywordnya ada sustainable. Nah, berarti itu kan kita bisa memulainya dari situ. Tapi kalau nggak ada, berarti no, kita skip ya. Nah, sesudah kita rasa dari judul dengan keywordnya itu cocok, nah kita baca abstraknya, summary-nya atau conclusion-nya. Jadi tidak langsung kita baca satu artikel, ya. Kita baca dulu abstrak, summary, dan conclusion-nya. Nah, dari sini ketika kita baca ini, objektifnya cocok enggak, ya? Clear cut nggak aims dengan objektifnya, baru hipotesa risetnya itu memang benar-benar terstruktur nggak, terorganisir nggak, baru kesimpulannya itu apakah kesimpulannya itu precise nggak, precise maksudnya dalam arti benar nggak kan, walaupun kita kan ketika membaca sesuatu kita punya gitu kan, kita punya judgement kalau misalnya apa yang kita baca itu benar atau tidak gitu ya. Nah, kalau misalnya yang ketiga hal ini menurut kita cocok, nah baru kita baca semuanya satu artikel. Tetapi ketika misalnya tidak cocok, nah tidak perlu kita baca satu artikel, ya. Nah, jadi kalau kita pakai flowchart ini, ya, saya rasa itu membantu kita menghemat waktu. Ketika kalian misalnya search Google, pasti yang kalian temukan ratusan paper, benar nggak? Ratusan paper kan? Nggak mungkin kita baca semua kan? Nah, mulailah dari kita menseleksinya dari title dengan keywordnya. Nah, sesudah itu ya simpelnya kita hanya baca abstrak dengan conclusion-nya. Kira-kira cocok nggak? Kalau nggak, ngapain kita baca artikelnya semua? Buat apa? Buang-buang waktu. Nah, makanya saya rasa ini kalian bisa memulai menseleksi artikel yang kalian baca dengan memakai flowchart ini. Oke? Nah, jadi kalau academic journal itu biasanya itu periodicals. Apa periodicals itu? Periodicals. Apa itu periodicals? Apa itu periodicals? Berkala nggak sih, Mem? Berkala ya, berkala. Nah, berkalanya itu tergantung jurnalnya gitu. Ada jurnal yang dia per 2 minggu, ya. Ada jurnal yang dia seperti jurnal di Unimed kebanyakan misalnya dia per 6 bulan, jadi setahun 2 kali, ya. Nah, tapi ada juga jurnal yang per bulan. Nah, pokoknya kalau jurnal itu periodical berarti dia ada jangka waktunya terbit ya. Nah, biasanya itu dia mendiskusikan hasil penelitian yang terbaru. Nah, tapi jurnal juga ada yang mendiskusikan tentang theoretical discussion. Nah, theoretical discussion atau misalnya mendiskusikan pekerjaan-pekerjaan orang yang sudah dikerjakan sebelumnya ya. Jadi jenis-jenis jurnal itu macam-macam. Nah, nanti lebih detailnya kita pelajari di semester depan ya, Pak Mundra yang mengajar ya, literatur kimia. Oke. Nah, ini hanya introduction aja. Nah, sekarang peer review jurnal. Nah, apa itu peer review? Ada yang tahu nggak kira-kira apa peer review? Peer itu apa? Peer. Ini apa artinya peer? Rekan. Rekan. Nah, berarti kalau peer review apa artinya? Review jurnal sesuai dengan judul nggak sih, Mem? Bukan. Temanya gitu. Review jurnal sesuai dengan? Temanya gitu. Enggak. Karena
peer review, rekan review. Nah, peer jurnal itu maksudnya jurnal kita yang kita masukkan ke suatu jurnal itu di review dulu oleh orang-orang yang penelitiannya mirip dengan penelitian kita. Ya, itulah artinya peer review. Misalnya contohnya saya penelitiannya katalis gitu misalnya kan. Nah, jadi ketika saya memasukkan jurnal, ya manuskrip saya masukkan ke suatu jurnal, nah nanti si editor itu akan mencari siapa yang akan mereview paper saya. Nah, tentunya dia tahu mungkinnya oh ya yang ini dari universitas ini dia bergerak di bidang katalis, jadi dia akan kirim ke orang tersebut ya untuk menilai bagaimana jurnal saya. Nah, kira-kira jurnal saya itu layak enggak untuk dipublikasikan? Ketika kira-kira jurnal saya itu bisa enggak dipublikasikan gitu ya. Nah, jadi itulah maksudnya peer. Jadi makanya kalau kalian membaca jurnal itu jangan kalian take it for granted gitu ya. Oh ya, ini kan jurnal biasa aja gitu. Ketika jurnal itu sudah terbit itu melalui banyak proses. Nah, pertama itu si editornya yang melihat dulu, di-skim sama editor. Nah, editornya ngerasa bisa lah dimasukkan ke jurnal tersebut. Nah, si editornya mengirim ke saintis yang lain. Biasanya 3 orang ya, tiga dosen, 3 akademia, 3 researcher. Nah, si researcher ini nanti akan membaca paper kita, kasih saran. Nah, kalau ada eksperimen yang kurang dia rasa itu dikembalikan ke kita ya. Nah, nanti disebutkan bahwa kita harus mengulang eksperimen tersebut. Jadi terkadang paper itu ada yang ditolak juga ya, ada yang ditolak juga. Jadi misalnya tidak akan selalu paper itu diterima. Kadang-kadang ada paper yang ditolak. Jadi ketika dimasukkan ada ditolak juga. Nah, atau misalnya dimasukkan dikembalikan dengan catatan, dengan review. Nah, berarti revision. Jadi berarti si penulis harus melakukan revisi. Nah, revisinya itu bisa dalam bentuk misalnya datanya diperbagus, atau misalnya eksperimennya ditambah, atau mungkin bahasanya. Ada juga yang jurnal ditolak karena bahasa. Karena cara penulisannya yang kurang tepat. Datanya sudah bagus, tetapi kalau penulisannya kurang tepat, nah itu bisa juga ditolak. Nah, makanya kita harus menghargai gitu ya ketika kalian memegang scientific journal, nah itu sudah melalui proses-proses yang panjang. Oke. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ke kalian ya. Nah, kalau misalnya di dunia perjurnalan ya, di dunia perjurnalan ada 3 yang agak-agak beken gitu, yang beken ya. Yang pertama itu American Chemical Society. Ya, American Chemical Society itu himpunan kimiawan Amerika ya. Nah, ini kalian ada bacaannya di sini nih kan, kalian bisa lihat websitenya kan, most trusted, most cited, most read. Nah, dia berani bilang gitu. Tapi memang benar karena masuk ke jurnal ini misalnya kalau kita punya penelitian, kita tulis manuskrip kita, kalau bisa diterbitkan di ACS itu benar-benar sudah berkualitas gitu ya jurnal kita. Nah, kita lihatlah di sini macam-macam jurnalnya ya. Nah, dia ada analitik, ada applied, ada biological chemistry, ada material science, engineering, organic, physical. Nah, kita lihat all subject ya. Nah, kita all subject ini kalian lihat banyak macam-macamnya ya. Nah, kebetulan saya tertariknya ACS Nano. Kita klik ACS Nano ya. Kita klik. Nah, tadi kan saya ada bilang editor kan. Nah, tentunya mungkin sebagian kalian nggak tahu apa sih editor ini. Jadi makanya kita klik ke About Journal. Ya, About Journal. Nah, ketika kita klik About Journal, kita lihat editorial board-nya. Berarti siapa aja editornya di situ. Ya. Nah, kita lihat di sini. Oh, ternyata ini ada beberapa. Editor in chief-nya ini Xia Dongchen. Nah, Xia Dongchen ini kita klik. Nah, kalau kalian lihat di sini, dia
President Chairs Professor in Material Science and Engineering by courtesy. Professor of Medicine, Nanyang Technological University of Singapore. Nah, jadi kalau kalian lihat di sini, kalau kita bisa jadi editor in chief, berarti ketika kita memasukkan paper kita kan awalnya editor yang akan menilai paper kita, ya kan? Nah, jadi editor in chief ini tidak bisa orang yang belum berpengalaman dalam penelitian. Itu harus yang berpengalaman. Nah, ini kan saya pilih tadi contohnya ACS Nano. Ya kan? Berarti dari judul jurnalnya ini kita tahu jurnal tentang nanomaterial gitu ya, tentang nanoteknologi gitu ya. Nah, kita lihat biografinya. Nah, dia ini dia menang 2019, dia menang Alexander von Humboldt Foundation. Nah, ini penelitian yang bergengsi dalam bidang katalis, ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini dia sering mendapatkan penghargaan. Nah, ini dia dapat dari Nanyang Award in Research Excellence. Nah, jadi makanya dia bisa jadi editor in chief di ACS. Kenapa? Karena dia pengalaman penelitiannya dalam bidang nanomaterial itu sudah banyak. Nah, ini bahkan dia disertasinya memenangkan PhD Dissertation Award in Natural Science, University of Münster, Germany. Nah, berarti dia dari Jerman kan. Nah, jadi jurnal manuskrip kita, misalnya kalau kita masukkan ke ACS Nano ini, berarti pertama kali diseleksi dulu oleh si Xia Dongcheng ini. Ya, diseleksi dulu oleh editor in chief. Nah, sesudah itu si editor in chief ini bakal mengirimkan manuskrip kita ke 3 saintis lain yang penelitiannya mirip dengan kita. Nah, baru si 3 orang tersebut akan menilai, nah, bagaimana tulisan kita itu, apakah datanya meyakinkan, apakah tulisannya jelas, apakah misalnya kesimpulannya sesuai dengan data yang disajikan. Nah, jadi sungguh-sungguh ketika jurnal kita terbit, jadi benar-benar sudah melalui proses yang panjang, ya. Nah, ini dia panjang diceritakan dia bagaimana. Nah, dia Fellow Royal Society of Chemistry. Nah, jadi dia memang benar-benar dia ini sudah berpengalaman dalam riset. Nah, jadi baru bisa dia jadi editor. Nah, inilah ACS, ya kan? Kalau kita lihat juga nah, kalian tahu siapa yang menang Nobel Prize di Chemistry? Kita lihat ya. Nah, Nobel Prize di Chemistry ini pemenangnya tahun 2002 ini dari Stanford University, ya, dari Stanford. Bidangnya tentang click chemistry and bioorthogonal chemistry. Berarti dia lebih ke kimia organik, ya. Kimia organik. Nah, ini kan katanya possibility from a drug development to material to diagnostic, ya. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini pun kalau kita klik nanti berarti si Caroline ini pasti sering menerbitkan papernya di ACS ini. Pasti seperti itu, ya. Nah, jadi inilah buktinya bahwa si ACS ini jurnal yang berkualitas, gitu ya. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak? Oke. Nah, sekarang kita masuk jurnal jurnal yang kedua yang beken. Jurnal kedua yang beken itu adalah Royal Society of Chemistry, ya. Nah, kalau ACS ini kan dari Amerika. Nah, Royal Society ini kira-kira dari mana? Royal Society ini dari mana kira-kira? Kalau yang ada royalnya, kalau ada yang kerajaan dari mana biasanya? Inggris. Dari Inggris, ya. Nah, ini jadi Royal Society Chemistry ini dari Inggris. Nah, saya tertarik gini kan kalau saya lihat about us, baru saya lihat historinya. Nah, bagaimana sih historinya si Royal Society of Chemistry ini? Nah, historinya itu didirikan tahun
1841. Ya. Nah, ini 1841 didirikan. Nah, oleh 77 saintis. Nah, tapi saintisnya itu tidak hanya dosen, tidak hanya peneliti akademia ya, tidak hanya orang yang bekerja di universitas, tapi kalau kalian lihat di sini manufacturers dan entrepreneur juga ikut. Nah, artinya apa? Artinya berarti orang-orang yang ini yang buka usaha, nah, buka industri. Nah, ternyata mereka juga bisa menemukan metode-metode baru dalam bidang kimia yang ternyata layak mungkin dipublikasikan. Nah, jadi di sini unik dia ya. Jadi tidak hanya akademik, tapi juga medical doctor, ya, medical doctor. Nah, tapi juga manufacturer dan entrepreneur. Ya, nah inilah uniknya. Nah ini bahkan Queen Victoria. Jadi Queen Victoria yang granted a royal charter to the society. Nah jadi ini uniknya. Nah ini pun khusus untuk dia ini publikasinya khusus untuk bidang-bidang kimia. Ya kalau kita lihat kan. Nah ini juga mereka bikin React to Nobel Prize for Chemistry. Nah ini kan diucapkan selamat ke Caroline ya, ke Caroline ini ada 3 orang ternyata yang menerima ya, kerjasama Caroline, Morton dengan Barry Saps for development of click chemistry and bioorthogonal chemistry ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, nah itu dia yang kedua. Nah yang ketiga itu adalah Elsevier. Pernah dengar nggak Elsevier? Pernah dengar nggak? Belum, Miss. Mem. Hah? Belum. Ketika kalian baca jurnal, pernah dengar nggak Elsevier? Nah, ini Elsevier. Nah, ini juga jurnal. Nah, Elsevier ini bedanya dengan Royal Society of Chemistry dengan SCS, bedanya adalah kalau Elsevier ini tidak khusus kimia. Nah, dia bisa social science, bisa matematika, bisa teknik, ya. Jadi tidak khusus kimia. Nah, Elsevier ini dari Nederland, ya, dari Nederland. Atau sering juga kalau kalian lihat di sini medicine juga ya. Nah, tentang medicine. Jadi banyak juga peraih Nobel dalam bidang kedokteran itu mempublikasikan pekerjaan mereka di Elsevier. Nah, jadi uniknya kalau di luar negeri, kalau kita di Indonesia kan dokter itu tidak meneliti ya, dokter hanya kerja di rumah sakit, terima pasien. Nah, kalau di luar negeri itu biasanya mereka kerja jadi mereka sering meneliti juga. Nah, makanya mereka biasanya bekerja sama dengan ahli kimia, ahli biologi, dan akhirnya mereka misalnya kayak vaksin. Nah, vaksin itu biasanya bukan hanya melulu ahli kimia atau ahli biologi yang mengembangkan vaksin, pasti bekerja sama juga dengan dokter. Nah, makanya sering juga kalau misalnya menerima hadiah Nobel dalam bidang kedokteran, biasanya karena mereka berhasil mengembangkan obat tertentu gitu atau mengembangkan metode penyembuhan tertentu. Nah, jadi bagus juga kan kalau dokter juga bisa meneliti. Nah, memang kalau negara kita masih itu kurangnya ya, kurang meneliti, kurang melakukan penelitian. Nah, makanya seringkali kalau kalian dengar kan, kenapa dokter-dokter kita sering salah diagnosa? Sering kan seperti itu kan? Misalnya di Indonesia didiagnosa seperti ini, terus nanti pergi ke Penang atau pergi ke Singapura, ternyata diagnosanya berbeda, dilakukan pendekatan pengobatan berbeda, sembuh. Nah, tapi di Medan misalnya tidak bisa disembuhkan, ya. Kenapa? Karena seringkali dokter-dokter kita ini tidak meneliti. Nah, dokter-dokter di luar negeri itu mereka meneliti, mereka pergi ke conference, mereka baca paper. Nah, makanya penting baca paper itu ya, tidak hanya bagi kita mengerjakan CGR aja, tapi juga untuk mengembangkan pengetahuan kita ya. Oke. Nah, jadi inilah 3 tadi ya, ada ACS, ada RCS, RSC, baru ada Elsevier. Oke. Nah, sekarang saya mau tunjukkan ke kalian ya, supaya kalian jangan bosen.
Oke, coba kita dengarkan dulu video ini. So a typical lithium-ion battery technology will only last for 1,000, 2,000 charge or discharge cycles. With our technology, we can have a battery technology that will last between 10,000, 30,000 cycles. I'm Alex Grimbridge. I'm the Chief Technology Officer and one of the co-founders of Ekion Technologies. Ekion Technologies is a startup company that founded back in 2017 from the University of Cambridge, working on commercializing fast-charging battery technology. So everything that we do is about bringing a fast charge to lithium-ion batteries that you can't get today, charging in 6 minutes or less. So the problem with current battery technology is that you can't fast charge it without having a fundamental safety problem. People want to charge their batteries quickly so they can keep using them, and they just can't do that with the current technology. So at Ekion, with our fast charging, safe battery technology, we can enable these applications to electrify sooner and in a cost-effective way. So Ekion doesn't just offer a fast charge, we also offer a longer lifetime of battery. With our technology, we can have a battery technology that will last between 10,000, 30,000 cycles. And here you can have that real long life, less waste in your application. We're in the Ekion labs where we've developed our 6-minute fast charging battery technology. We've done this with our anode active materials based on niobium and put these into lithium-ion cells, as you can see here, to have that 6-minute charge. This enables industries such as fast-charging battery fleets, buses, rail applications to electrify where they can't today. So our innovation and our products are based on new anode active material chemistry, niobium-based anodes. Very sustainable materials. So you can quickly get lithium in, quickly get lithium out, but without having the safety problems you would have with a typical cell. We fully de-risked our technology, we know that it works, and now we have a huge global demand from customers placing orders for our technology, and we're simply racing to fulfill this. If we don't take action now, we're going to see more climate change, we're going to see increased global warming. We need to reduce waste with longer life technology such as ours. We need to use more abundant materials such as niobium. And what we need to really tackle this and bring in solutions is innovation and action now. Oke, kira-kira apa yang kalian dapat dari video tadi nih? Apa yang kalian dapat? Manfaat teknologi bagi kehidupan. Manfaat teknologi bagi kehidupan. Nah, teknologi apa tadi dia bikin? Baterai, Miss. Baterai ya, baterai. Ya. Nah, baterainya tapi apa keunikannya dibanding baterai yang lain? Keunikannya itu kayak dia cepat untuk mengecas gitu, Mem. Cepat ngecas ya. Nah, oke. Kalian pernah nggak ketemu abang-abang Grab yang naik sepeda listrik? Pernah, Mem. Pernah. Oke, pernah Mem. pesen makanan gitu ya. Kalian pernah ngobrol nggak tanya-tanya ke mereka? Nggak pernah kan? Nah, kalau saya pernah, saya tanya kan Bapak itu ya. Saya tanya beliau, Pak, ini kalau Bapak pakai sepeda ini tahan berapa lama, Pak? Katanya gitu ya. Tahan 4 jam. Oh, 4 jam, Pak. Jadi gimana, Pak? Ya, kalau gitu sebelum 4 jam, saya langsung buru-buru ke rumah, cas baterainya, baru pindahkan baterai yang lain. Jadi dia bisa punya 3-4 baterai gitu ya. Supaya kalau habis yang satu dicas. Nah, berapa lama ngecasnya, Pak? 4 jam juga, 4 jaman. Nah, jadi agak rumit ya. Agak rumit kan? Berarti kalaupun dia mau kerja Grab gitu, berarti kan nggak bisa jauh dari rumahnya ya. Kalau jauh dari rumahnya, berarti kalau habis baterainya gimana dong? Dia dorong-dorong kan? Nah, jadi itu kelemahannya. Tapi sebenarnya kan mobil listrik itu, kayak kereta listrik itu kan bagus untuk lingkungan ya, karena tidak mengeluarkan gas-gas yang bisa membuat global warming gitu ya, yang membuat cuaca panas sekarang kan ya. Nah, jadi makanya tadi itu yang dijelaskan oleh video tadi sangat berguna untuk orang-orang seperti Bapak Grab tadi. Kenapa? Karena 6 minutes charge, 6 menit aja. Dan dia tidak berbahaya menurut dia ya. Dia tentunya itu dia mempromosikan produknya ya. Nah, tidak berbahaya karena 6 minute. Dan gitu dia pakai elemen apa tadi? Baterai itu kan litium, tapi dia ada tambahannya elemen apa tadi yang sehingga bisa fast charging itu?
Elemen apa? Nggak tahu. Niobium ya, niobium. Coba kalian search di Google. Apa itu niobium? Niobium. Nah, tulisannya niobium. Coba search di Google. Apa sih itu niobium? Mumpung kita nggak di gedung 12 yang lambat internetnya, ya kan? Nah, coba search niobium. Terus saya yang search ya. Kan kita tertarik juga apa itu niobium. Nah, ini semua dimulai dari membaca jurnal. Ya. Niobium. Nah, ini kita lihat ya, saya search di Google, di Wikipedia. Kalian lihat ya. Nah, niobium itu dia NB lambangnya, nomor atomnya 41. Ya. Ini enggak gitu lengkap. Nah, bahasa Inggris dia lebih lengkap. Nah, seperti ini dia modelannya. Dia gray metallic. Nah, blues berarti agak-agak berubah warna. Jadi kalau dia teroksidasi, dia berubah warna. Ya kan? Berarti dia metal. Dia grup 5. Ya, grup 5. Dia di D. Nah, di sini dia D, ya kan? Niobium. Nah, jadi dia ini temperatur stability. Jadi dia secara temperatur dia stabilitasnya tinggi. Makanya tadi kan kalaupun mau cepat fast chargingnya dia nggak berbahaya. Kadang-kadang berbahaya kenapa? Karena kan kalau mau cepat berarti energinya mungkin dia lebih besar. Nah otomatis kan dia lebih panas jadinya baterainya. Kan sering nggak kalian ketika pegang HP kalian ketika dicas panas gitu? Pernah nggak? Pernah nggak seperti itu? Nah kenapa itu? Karena ada beberapa elemen yang di dalam memang dia tidak stabil secara temperatur. Ya. Nah kebetulan berarti di sini makanya niobium ini bagus. Dia temperaturnya stabil ya, stabil. Nah dia ini bisa digunakan sebagai superconducting material, ya. Oke, nah itulah yang menariknya. Oke, nah itu tadi yang apa namanya yang si Ekion tadi itu, ya dia itu sebelumnya mahasiswa di mana tadi? Kalau dari video itu. Mahasiswa di mana? Nggak dengar kalian. Mahasiswa di Cambridge ya, di Cambridge di Inggris ya. Nah, dia tuh PhD student. Nah, kenapa? Berarti setelah lulus dia buka startup company ya, startup company. Berarti company yang bergerak di bidang perbateran. Nah, berarti itu tadi niobium, dia tahu niobium itu awalnya dari penelitiannya. Nah, jadi seperti itulah dia sebenarnya harus pendidikan itu kan. Kita pun gitu kan. Nanti kalian bisa aja kan buka company. Nah, company apapun itu kan asal bisa memakai ilmu kalian. Oke? Nah, kita lanjutkan lagi nih. Nah, jadi ini peer review, ya kan? Peer review ini adalah ya tadi saya bilang kan kita pekerjaan kita akan direview oleh orang yang sama penelitian, mirip penelitiannya dengan kita. Oke. Nah, ini ternyata klasifikasi akademik jurnal itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada research report. Nah, research report itu kalau papernya itu mempresentasikan hasil penelitian mereka. Ya, hasil penelitian mereka. Tapi ada juga dia literatur review artikel. Nah, literatur review artikel ini ya, ini mendiskusikan beberapa banyak dari paper-paper orang, ya kan? Dan pada akhirnya nanti akan disarankan oleh penulis ini sesudah dilakukan banyak hal itu ke arah mana penelitiannya. Oke. Nah, ini saya tunjukkan lagi.
Nah, saya mau tunjukkan contoh literatur review paper, ya. Nah, kalau kalian misalnya selama ini baca paper, berapa halamannya biasanya? Yang paling banyak berapa halaman pernah kalian baca? 11. 11 ya. Nah, biasanya kan paling banyak juga 12 halaman, ya kan? 12 halaman. Nah, sekarang kita mau lihat ini contoh literatur review paper. Nah, literatur review paper ini ditulis oleh David Mullen ya, David Mullen dari Oak Ridge National Lab. Nah, ini judulnya The Surface Chemistry of Cerium Oxide. Nah, kalau kita cek kira-kira kalian duga berapa halaman ini? Ayo tebak-tebakan kita dulu, biar jangan ngantuk. Berapa halaman? 8 mem. Berapa? 8 halaman dugaannya. Nah, ini literatur review ya, literatur review paper. Nah, saya lihat, nah tunjukkan ke kalian berapa halaman. Berapa halaman ini? 118 halaman. Jadi contoh literatur review paper itu dia panjang-panjang ya. Nah, terus apa bisa orang sembarangan menulis itu? Nggak bisa ya. Pasti harus nih David Mullen ini mungkin sudah melakukan penelitian di bidang kimia mungkin 20 tahunan. Ya, 20 tahunan. Nah, terus kalian lihat berapa banyak paper yang dia baca untuk menulis ini. Nah, ya, berapa banyak sih paper yang dia baca? Kita baca, kita lihat. Nih, gambar-gambar. Berapa banyak papernya ya? Nanti kita lihat. Berapa banyak paper yang dibacanya ini? 361 paper. 361 paper dia harus baca untuk menulis literatur review. Nah, jadi beda kalau sama ini kalian tadi berapa halaman? 12 halaman ya kan? Referensinya kira-kira berapa? Paling 20 paling banyak kan? Benar nggak? Referensi di paper tersebut, di jurnal tersebut. Nah, ini karena ini literatur review, ini belum buku ya, ini bukan buku. Jangan salah kalian, ini bukan buku, ini literatur review. Nah, literatur review paper dia masukkan ke jurnal di Elsevier ya, di Science Direct. Nah, ini dia ada 360 paper yang dia baca ya, yang berarti dia analisa untuk menulis literatur review ini. Ya. Nah, kalau kalian lihat di sini kan dia pun ada bikin gambar-gambar, tapi gambar-gambar ini dari paper-paper yang dia review. Nah, makanya di sini kan ini ada contohnya nih gambar ini kan. Nah, tapi ada ditulis di sini reprinted from reference 43 with permission from Elsevier. Nah, berarti dia untuk meletakkan gambar ini di literatur review-nya, dia harus minta izin dulu ke Elsevier. Ya. Sama juga yang seperti ini. Nah, ini kan ini gambar-gambar spektra, ya kan? Spektra dari XPS kan. Nah, ini enggak dia taruh. Kenapa? Karena ini dia gambar sendiri dari software. Nah, jadi dia nggak kutip dari paper-paper yang lain, ya. Kalau yang lain-lain tadi dia kan ada nih, ada dia iniin kan. Nah, sekarang tunggu dulu. Nah, ini kan gambar hasil mikroskop, ya kan? Nah, hasil mikroskop ini pun dia tulis di sini, reprinted from reference 104, copyright from AIP. Nah, ini salah satu lagi publisher. Tadi kan kita baru 3 kan? Ini AIP juga salah satu publisher yang terkenal ya. Oke. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan kalian? Ada pertanyaan? Enggak? Jelas atau makin bingung? Makin bingung, Mem. Makin bingung, aduh. Saya gagal dong ngajar kayak gini. Di mananya makin bingung? Hah? Mana ya? Di mananya makin bingung?
Hah? Di mananya? Kok bingung? Saya di sini cuma mau apa dulu kan? Maksudnya memberi pengenalan jurnal-jurnal kan? Kalian udah pernah belajar ini juga sebelumnya? Sudah tahu ACS, Elsevier, udah tahu? Belum, Mem. Belum tahu kan? Nah, ini kan saya mau kenalkan dulu. Nah, minggu depan baru kita baca paper ya. Saya pilih papernya. Nah, nanti kita selesai kelas ini saya kirim ke WA group. Nah, kita diskusikan. Jadi bukan saya yang ngomong minggu depan ya. Kita diskusi sama. Bisa ya? Bisa kan? Papernya Bisa, paper Mem. bahasa Inggris ya kali ini. Paper bahasa Inggris bidang kimia ya. Saya yang pilih. Saya pilih nggak usah yang susah-susah lah. Yang 5 halaman aja. Kan saya bilang saya nggak suka paper-paper yang panjang. Ya kan? Kalian suka paper panjang atau paper pendek? Pendek, Mem. Pendek kan? Nah, sama. Saya juga nggak suka paper-paper panjang. Capek bacanya kan? Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Yang bingung tadi siapa ini? Tadi yang bingung. Hah? Ini tadi yang bingung yang ini, Irfan. Irfan bingungnya di mana? Nah, Irfan? Cara pencarian gitu loh, Mem. Yang kalau misalnya yang tadi kan website pertama gitu kan. Cara pencariannya gitu gimana gitu? Maksudnya cara pencarian apa? Sesuai dengan tema atau judul gitu. Nah, misalnya contohnya Irfan mau cari paper apa? Contohnya, biar kita Contohnya asam pelajari. basa gitu, Mem. Hah? Asam basa gitu. Asam basa. Basa. Asam basa. Oke, bentar ya. Kita buka dulu. Kita buka dulu di ACS ya. Nah, tapi ACS ini tentunya nggak ini ya, nggak gratis ya. Nah, nggak sembarangan kita bisa. Tapi paling nggak kan kalian bisa baca abstraknya, ya kan? Nah, oke. Nah, contohnya asam basanya bagaimana? Yang Irfan mau lihat. Asam basanya bagaimana yang Irfan mau lihat? Misalnya dari organik, inorganik, gitu ya. Organik, anorganik. Nah, baru kita lihat organik, inorganik, atau apa, seperti apa gitu ya. Atau dari Google aja kita cek ya. Asam basa ya tadi? Iya, Mem. Nah, pilih aja di Google seperti ini. Scientific Journal with acid and base topic. Nah, ini kan ada nih IOP, langsung Students Mental Model on in Acid Base Topic. Berarti ini lebih ke pendidikan kimia, ya kan? Nah, kan pendidikan, walaupun ini tentang pendidikan kimia, kan ini paper juga kan? Students Mental Model in Acid Base Topic. Nah, ini dia diterbitkan oleh orang Indonesia ini, ya. Nah, STEM Education. Nah, seperti itu caranya, ya, Irfan. Nah, ini tapi kalau dari sini kan ini nggak sesuai sama kita kan? Kita kan bukan pendidikan kimia, ya kan? Dari sininya aja kita tahu, dari judulnya aja kita tahu kan? Nah, dari judulnya aja kita tahu kalau ini tidak sesuai dengan penelitian kita. Kita cari lagi. Nah, ini semua masih Journal of Chemical Education. Nah, ini aja kita lihat acid and base science. Nah, ini dari sini kita udah duga kalau ini apa? Kalau ini lebih cocok ke kita ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini dia lebih cocok. Kenapa? Karena acid and base, ya kan? Hard acid prefer to associate with hard bases and soft acid prefer to associate with soft bases. Nah, ini kira-kira cocok nggak dengan kita Nondi?
Cocok, Mem. Cocok. Jadi seperti itu caranya ya. Kan tadi kan kita bilang kan ini acid and base. Nah, ini bisa kalian download pun ini. Ya kan? Kayaknya bisa di-download ini. Tunggu dulu. Ada nggak PDF? Bisa. Ini kan ada tanda ini. Kalian lihat kan? Tanda yang panah ke bawah ini. View all matrix ya. Reference in one pattern. Oh, ini bukan di-download. Ya, seperti itu. Terus apa lagi? Udah jelas belum, Irfan? Sudah, Mem. Udah kan? Caranya seperti itu. Jadi kita ketik aja scientific journal with acid and base topic. Muncul banyak kan? Muncul banyak. Tapi kalau dari judulnya ini kan students mental models in acid base topic. Nah, itu udah jelas nggak cocok sama kita kan? Nah, baru ada acid and base journal chemical education. Nah, ini nggak cocok sama kita. Oke, sebentar ya. Saya permisi sebentar aja. Bentar ya. Oke, sorry. Nah, kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Jelas semua? Jelas, Mem. Jelas. Oke. Nah, kita lihat lagi balik ke ini kita. Oke. Nah, ini research report, theoretical article. Nah, ada juga theoretical article ya. Nah, seperti kayak matematika gitu ya. Matematika itu biasanya mereka mengeluarkan teori-teori baru gitu ya dari penelitian mereka. Nah, biasanya di sini theoretical article itu susah membacanya. Ya, lebih susah lagi kalau saya bilang kalau jurnal kimia itu sebenarnya tidak terlalu susah, tapi bukan sesusah jurnal matematika. Karena jurnal matematika itu penuh dengan teori-teori. Nah, ini ada istilah jargon katanya. Apa itu jargon? Apa artinya jargon? Jadi katanya theoretical article itu susah dimengerti karena banyak kata-kata jargonnya. Jawab apa jargon itu? Apa sih arti jargon itu? Apa artinya? Apa arti jargon? Nah, Istilah khusus untuk istilah khusus. Istilah khusus ya, istilah-istilah yang khusus untuk orang-orang yang bergerak di bidang tertentu. Misalnya istilah kalau jurnal matematika berarti hanya orang matematika yang mengerti. Nah, kalau misalnya orang kimia pun hanya orang kimia yang mengerti. Jadi makanya
agak susah dimengerti kalau theoretical article ini. Oke. Nah, baru ini kita udah pelajari tadi. Oke. Penutupnya apa ya? Nah, ini keep in mind ya. Nah, ini ada yang harus kita keep in mind ya, keep in mind. Apa yang harus kita keep in mind-nya? Pertama, bahwa sebenarnya paper-paper itu adalah cenderung membuat kita setuju dengan idenya mereka. Nah, jadi sebenarnya makanya tadi kan saya bilang kalau paper itu sebenarnya seperti alat komunikasi. Nah, alat komunikasi apa supaya kita si pembaca setuju dengan pendapat mereka. Ya, nah, jadi berarti paper itu berusaha mempengaruhi kita untuk mempunyai ide yang sama. Nah, jadi makanya seringkali sebenarnya kita sebagai pembaca harus memisahkan pendapat si author ini. Jadi kita harus yakin bahwa papernya itu tidak bias gitu ya, tidak terlalu misalnya udah terlalu ditekankan kali ide-idenya. Nah, itu yang kita harus perhatikan di paper-paper itu ya. Nah, makanya kita harus membacanya itu dengan critical attitude. Jadi jangan langsung setuju. Nah, ini misalnya contohnya, remain willing to look up vocabulary and concept in the article that you are unfamiliar with. Ya, to expand your knowledge and fully understand article. Makanya kalau baca paper, tidak hanya kita berusaha mengerti alur paper, tapi kalau misalnya ada vocabulary yang tadi jargon-jargon yang kalian tidak mengerti, langsung kalian cari, langsung catat. Ya, kenapa? Supaya membuat pengetahuan kalian semakin berkembang. Oke? Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Nah, biar cepat-cepat aja selesai ya. Ya, benar. Nah, kalau misalnya tidak ada, minggu depan nanti begitu selesai saya kirim langsung ke WA group paper yang harus kita baca. Nah, minggu depan kalian yang banyak ngomong ya. Oke? Bisa kan? Itu kan per orang gitu atau satu paper itu semua gitu. Satu paper semua orang. Kita bukan banyak paper, satu paper aja. Tapi kalian semuanya diskusi. Ya, bisa ya? Bisa kan? Itu Tapi Mem juga memandu kan Mem? Ah, kenapa? Kan itu kan kami diskusi gitu kan Mem. Mem juga memandu gitu kan kalau Ya, misalnya ada. saya di sini lah, mana mungkin kalian diskusi sendiri. Mana mungkin Tahu. Itu berarti tahu ya. minggu depan cuma ini kan Mem, kayak sekedar nge-review isi paper itu aja kan Mem? Benar. Kalian memang ada CGR, tapi kan nggak ada salahnya. Tapi itu kan CGR kalian implementasikan ke dalam laporan kan. Nah, sekarang coba kita diskusikan. Berarti kita berbicara ya. Nah, bisa ya? Bisa kan? Bisa Mem. Oke. Ada pertanyaan? Nah, Mem, anak. Nggak ada, Mem. Nggak ada. Kenapa? Siapa yang bertanya ini tadi? Joy ya? Joy Clarissa bertanya ya? Iya, Mem. Mau tanya apa, Joy? Kan ini tugasnya tadi kan kayak kita bilang mereview jurnal tapi kita diskusikan gitu kan. Bukan tugas ini. Ini supaya kita ada diskusi di kelas, bukan tugas ya. Bukan berarti kayak tugas kalian hanya baca gitu ya. Oke? Bisa kan? Terlalu banyak tugas kalian. Kalau nggak mungkin saya tambah lagi. Ini supaya kita baca. Nah, kalian kan saya mau lihat gimana kemampuan kalian membaca artikel di kelas. Benar nggak? Kalau yang CGR itu kalian kelompok kan? Nah, ini individu sekarang. Kalian baca sendiri. Tapi hanya satu paper, satu kelas. Bisa kan? Bisa, Bu. Oke. Ya udah. Ya, ini nanti begitu selesai kelas saya langsung kirim ya. Ini berapa orang yang hadir ini? Kok banyak yang nggak hadir ya? Banyak yang hadir, nggak hadir ini ya? Izin atau gimana ini? Siapa sekretarisnya? Sekretarisnya Elizabeth ya? Iya, Bu. Siapa yang nggak hadir Elizabeth?
Belum di absen, Bu. Soalnya belum ada yang izin atau sakit, Bu. Belum ada laporan. Soalnya ini kalau dari sini kan pesertanya hanya 31, ya kan? Pesertanya hanya 31. Berarti ada berapa yang nggak hadir? Ada 5 orang, Bu. Hah? 5 orang, Bu. 5 orang ya. Nah, 5 orang. Coba saya panggil satu-satu ya. Ini 32. Kenapa keluar masuk? Aptrinisa Ketaren. Aptrinisa hadir. Nah, Chandro yang mana? Chandro siapa? Ada namanya tapi kok nggak nyahut. Chandro tidur ini pasti nih. Chandro yang mana orangnya? Yang tinggi-tinggi ya? Iya, Duduk di belakang, yang keriting rambutnya ya? Ya, Mem. keriting rambutnya. Enggak, Yang tinggi kali itu, bukan kan? Bukan yang tinggi kali itu ya? yang tinggi, Mem. Yang paling tinggi itu ya? Ini Iya, Chandro. Oh. Chandro hadir? Nggak ngomong dia. Oke, Krista Siregar? Hadir. Krista ini yang kemarin ngelamar jadi ini bukan yang sekolah militer ya? Ya, Iya, Krista. Eka Angelina? Hadir, Mem. Hadir. Elizabeth hadir. Elsa hadir ya. Elsa Komting kan? Iya, Mem. Entin Manulang? Hadir, Mem. Hadir. Eva Juenda Pak Pahan? Hadir, Mem. Hadir. Feby Sarah Tobing? Hadir, Mem. Hadir. Feby yang dari Riau ya? Enggak, Mem. Enggak, bukan. Febriani Tambah? Hadir, Mem. Hadir. Tunggu dulu. Ferry Yuni? Hadir, Mem. Ferry Yuni. Tunggu dulu. Fitri Amorita? Hadir, Mem. Hadir. Henny Agustin? Hadir, Mem. Henny Agustin. Irfan Aldi? Hadir, Mem. Irfan Adli. John Silas? Hadir, Mem. Hadir. Juni Veronica Situmorang? Hadir, Mem. Joy Clarissa Tarigan? Hadir, Mem. Aldi Rivaldi? Hadir, Mem. Hadir. Nadia Abibah Sobaro? Nabia. Hadir, Mem. Oke. Natasha Dwianti? Hadir, Mem. Priscilia Saruksu? Hadir, Mem. Rafika? Hadir, Mem. Renjana Sekar? Hadir, Mem. Ripka Sitorus? Hadir, Mem. Rosa Nadia? Hadir, Mem. Seltia Naumika? Hadir, Mem. Selsila Ramadona? Hadir, Mem. Hadir. Sipa Yemima? Hadir, Mem. Sipa Yemima, oke. Terus Sri Mulyani Rizky? Hadir, Mem. Tia Saragi? Hadir, Mem. Yesi Simarmata? Hadir, Mem. Oh. Berarti ini sekitar berapa? Sekitar 3 orang lah ya.
3 orang. Kira-kira siapa yang nggak hadir tadi nih? Tahu namanya siapa? Chandro ini kayaknya hadir tapi nggak di tempat ini. Siapa kira-kira? Mikael tadi kayaknya belum disebut, Mem. Mikael hadir? Nggak hadir kan? Nggak ada nama Mikael. Nggak ada, Mem. Nggak ada. Berarti Mikael yang nggak hadir ya. Oke. Nah, bukan apa-apa. Maksudnya kan walaupun kita kelas online, maunya kalian juga hadir ya kan? Toh ini pertama ya. Zoom-nya saya bayar sendiri loh Zoom-nya. Ya kan, sia-sia kan, sayang kan kalau kalian nggak datang. Kalian juga bayar kuliah ya kan. Nah, jadi maunya kalian hadir juga gitu ya. Oke. Nah, this is for you guys, not for me. So think about when you attend Zoom meeting is for you guys, not for me. Okay, you guys that need to pass this class. I already passed this class because I'm teaching this class. Okay, understand? Ya? Oke. Nah. Jadi nanti saya kirim jurnalnya. Nah, minggu depan kalian harus aktif ya semua ya. Bisa kan? Bisa ya? Bisa, Mem. Ya, oke. Bisa, Mem.